Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul jalla wa ala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil jaza. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa alamu annal jannata uiddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah salat subuh, mu'takifin, mu'takifat, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sampai detik hari ini, masih diberi kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang harus kita kerjakan, yaitu ibadah sholat subuh. Dan alhamdulillah kita masih istiqomah dalam rangka menjalankan i'tikaf di Masjid Pusat Jawa Barat dari mulai 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita semua apa yang kita harapkan menjadi orang yang lebih baik di akhir hayat kita, dan mudah-mudahan semua apa yang kita rencanakan, kita harapkan menjadi kenyataan, menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar sharing dengan jamaah. Kalau ada salah hilaf, saya sebagai manusia biasa, dan kita doakan semoga kita kelak bisa bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiga ancaman terhadap orang yang menjauhi para ulama dan ahli fikih. Referensi dalam kitab Dzurratun Nasihin yang berbunyi sayati ala ummati, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bi thalathati baliyatin yarfa'ullahu lahum min barakati kasbihim wa yaslutuhumullahu bisultanin zalim wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini mungkin jamaah pada sudah mafhum, sudah hafal, tetapi mudah-mudahan kita setelah hafal kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa mengaplikasikan ayat ini. Jangan sampai kita membenci para ulama, para kiai
Dalam kitab Udratun Nasin ini akan datang suatu zaman yang akan menimpa umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha, yang lari daripada para ulama dan para fuqaha. Pada intinya kita manusia biasa akan menjalani kehidupan tanpa bimbingan ilmu dari para ulama. Siapa yang disebut ulama itu? Al-ulama'u ya'malu bi ilmihi. Ulama itu orang yang punya ilmu tetapi dia pandai mengamalkan apa yang ia katakan, bukan sekadar memerintahkan kepada yang lain tetapi dia sendiri tidak mengamalkan. Nah, ini bukan ulama tapi ulamnya. Kalau ulama itu apa yang dia ucapkan pasti dikerjakan. Nah, itu disebut ulama. Ancaman bagi manusia yang jauh daripada ulama akan diberi 3. 1, akan diberikan pemimpin yang zalim. Yang kedua, kita bisa rasakan, jangankan pemimpin yang tertinggi di rumah tangga kita, kalau pemimpinnya kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, kalau pemimpin tidak adil, apa yang dirasakan ke bawahannya pasti tidak akan nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, yarfa'allahu barakata min kasbihim. Allah akan lenyapkan berkahnya dari apa yang dia kerjakan. Kasabnya, hartanya, semua yang kita kerjakan tidak akan berkah kalau kita jauh daripada ulama. Manakala kita tidak akan bisa memanfaatkan tanpa ilmu dari para ulama. Kita bisa sholat dari para ulama, para kiai yang mengajarkan kita. Bisa tata cara kita sholat yang betul, baca Quran yang betul. Tanpa bimbingan para ulama, syariatnya tidak akan mampu mungkin. Yang ketiga, ini lebih parah lagi. Kalau mereka sudah membenci para ulama, sudah lari daripada ulama dan ahli fikih, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia artinya kita mati tanpa membawa iman sedikit pun. Ini lebih celaka lagi. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba-hamba Allah harus cinta, dekati ulama, karena ulama itu sebagai warasatul anbiya, warisan para nabi. Insya Allah kalau kita dekat dengan para ulama, mencintai ulama, kita akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cara belajar baca Quran yang baik, salat yang baik, zakat yang baik, syahadat yang baik, iman kepada Allah yang baik. Itu insya Allah kalau kita selalu mencintai para ahli fikih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa sholat di sini, bisa Lailatul Qadar di sini, bisa berpuasa tanpa bimbingan syariat daripada para ulama, mungkin tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang menjadi hamba terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan, mudah-mudahan kita semua apa yang kita kerjakan menjadi ladang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amal yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang yang
selamat di dunia, selamat di akhirat, dekati ulama yang bisa mengamalkan ilmunya, apa yang dia ucapkan dan dia katakan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir batin, disehatkan lahir batin, diistiqomahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang kita harapkan Lailatul Qadar bisa dapat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti bisa kelihatan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di antaranya setelah kita selesai saum, kita lebih giat lagi menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang terpilih, yang diberikan tempat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.